Andai aku jadi orang yang kaya, andai aku jadi orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi politik, andai aku menjadi seorang yang populer, andai aku akan menjadi seorang yang mampu ya pada jam sekian berada di Eropa, pada jam sekian lagi ada di tempat-tempat lain dan sebagainya. Andai Kata Anda ini sebenarnya adalah sebuah kondisi yang sebenarnya perumpamaan ya, pengumpamaan atau permisalan. Misalkan saya jadi orang kaya, misalkan. Nah, dari satu sisi saya ingin mau mengatakan kepada kita semua bahwa menghabiskan waktu dengan berandai-andai itu merupakan sebuah kerja yang tidak produktif atau aktivitas yang eh, tidak menghasilkan apa-apa kecuali ya penyesalan. Andai mengandai tentu pada takaran tertentu ya bisa positif, tetapi kalau terus-menerus aktivitas keseharian itu selalu menghadirkan satu pengandaian-pengandaian dan demi pengandaian, itu ceritanya akan lain. Nah, kita akan bahas kali ini teman-teman di channel edukasi dan motivasi ini soal ada mahasiswa yang mengatakan andai aku jadi seorang mahasiswa terpelajar, andai aku menjadi seorang mahasiswa yang jenius, andai aku menjadi seorang yang memiliki kecerdasan sama seperti dosen A, dosen B dan seterusnya. Pada suatu ketika saya bercakap-cakap dengan mereka dan mendengar bagaimana mereka memiliki impian untuk berada pada posisi yang saya sebutkan tadi. Dengan penuh senyum saya katakan, andai ya, Anda melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, pasti fakta atau realitas ya, andaian Anda itu akan menjadi fakta, menjadi kenyataan. Dia kemudian melirik saya dan mengatakan, maksudnya bagaimana, Pak? Ya, saya mau mengatakan bahwa ya, andai Anda tidak berandai-andai, tetapi betul-betul melakukan satu kerja yang terukur, kerja yang merupakan hal-hal yang dikerjakan oleh mereka-mereka yang Anda andaikan tadi, ya, pasti, yang saya katakan pasti, Anda akan mencapai itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencapai semua itu, baik mahasiswa yang cerdas, jenius, maupun juga dosen-dosen yang memiliki keahlian tertentu, itu bukanlah sebuah capaian yang dihasilkan dari sebuah proses pengandaian, tapi merupakan sebuah proses tahapan di mana ada aktivitas nyata, ya, ada harga atau ada pertukaran tindakan di dalamnya. Ya, untuk menjadi seorang cerdas, menjadi orang yang terpelajar, menjadi orang yang expert di bidang tertentu, itu bukan suatu rahasia lagi. Tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi untuk menjadi seorang yang cerdas, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang terpelajar, menjadi orang yang bisa menguasai bidang-bidang tertentu dengan lebih baik lagi, sehingga dia disebut sebagai kelompok profesional atau pakar. Itu sebuah proses yang jelas terbentang. Prosedurnya jelas, prosedurnya terbuka untuk dilakoni oleh siapapun. Nah, disinilah konteks proses mengandai demi mengandai, pekerjaan mengandai atau ya boleh katakan hayalan itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak produktif. Berbeda dengan mereka. Kejeniusan itu misalkan, itu didapat dari sebuah proses yang sederhana. Ya, tetapi ada satu konsistensi, ada ketekunan yang terus-menerus dilakukan setahap demi setahap. Ya, kalau dalam bahasa sederhana, ya mereka belajar. Mereka mendengar, menyimak obrolan-obrolan, penjelasan-penjelasan yang datang dari segala arah dengan sabar. Mereka juga secara mandiri melakukan pencaharian informasi. Dia mulai menelusuri buku-buku atau referensi-referensi yang dipandang baik dan kemudian memberikan pembobotan pada kapasitas kemampuan dirinya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tekun dari sisi membuka lembaran buku, lembaran
kertas-kertas kerja atau paper-paper yang dibaca kata demi kata. Dari satu kata demi satu kata, dari satu frase demi satu frase, dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dari satu paragraf ke paragraf yang lain, dari satu halaman ke halaman yang lain, dari satu bab ke bab yang lain, bahkan dari satu buku ke buku yang lain. Itulah sebenarnya. Nah, ketika mahasiswa itu atau Anda yang tadi bertanya dengan pengandaian itu melakukan kerja-kerja yang seperti itu, pengandaian itu bukan lagi pengandaian, tetapi akan berubah menjadi sebuah kenyataan yang mereka akan terima. Yang sahabat kita tadi, sahabat mahasiswa kita itu akan terima. Nah, teman-teman, kalaupun Anda harus berandai-andai, ya nggak apa-apa lah. Sekali-sekali nggak apa-apa. Andai saya itu, dan kemudian Anda menindaki pengandaian itu dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang memang ada pada posisi yang Anda andaikan tadi. Kalau mahasiswa itu bertanya kepada saya, ya saya katakan, ya ikuti saja jejak apa yang saya lakukan, apa yang dosen lain lakukan, pasti you akan ada pada level itu, pada level yang Anda inginkan, bahkan bisa melampauinya. Ya, karena setiap orang, bahkan saya menyebutnya generasi-generasi junior itu adalah generasi-generasi yang akan melampaui posisi seniornya, bahkan menjadikan level seniornya itu menjadi lantai pijakan baru untuk sebuah pengembangan yang jauh lebih mengagumkan lagi. Jadi, buat Anda mahasiswa, saya kira berhenti berandai-andai. Ya. Kerjakan saja, sepotong demi sepotong, setahap demi setahap, satu langkah demi satu langkah, dan konsisten. Ya, the power of tuntas, ya, mengajarkan jika kita menuntaskan semua tahapan-tahapan yang dilalui dari orang-orang yang kita andaikan itu, selekasnya, sepastinya Anda akan tiba pada apa yang Anda andaikan itu. Ya, tindakan selalu merupakan harga yang harus dibayar untuk mencapai sebuah impian menjadi kenyataan. Kita akan bahas sisi-sisi lain, segi-segi dari edukasi dan motivasi yang akan membantu teman-teman untuk menginspirasi melakukan satu tindakan yang tepat, yang terbaik yang bisa Anda lakukan saat ini. Sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.